Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberi nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMMSI, dan Bapak Sukadi SST MSI, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Penyuluhan Pertanian, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk membawakan materi presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Krisna Kurnia Effendi, selaku moderator pada kesempatan presentasi kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa teman saya. Yang pertama ada Mbak Giovanni, yang kedua ada Mbak Guswerni, yang ketiga ada Mbak Maria Ondeng, yang keempat ada Mbak Nunita Valentina, yang kelima ada Mas Rosid. Nah, teman-teman semuanya, setuju nggak kalau profesionalitas kerja itu sangat penting dimanapun? Terlebih lagi kita sebagai penyuluh yang nantinya akan terjun langsung kepada masyarakat, berinteraksi langsung kepada petani dan semua jajarannya. Maka dari itu, marilah kita berdiskusi bersama-sama dalam materi kali ini, dalam prestasi kali ini, untuk membahas hal tersebut. Dan basa-basi lagi, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Kresna atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesional. Seseorang yang bekerja dengan terampil atau cakap dalam pekerjaannya bisa disebut dengan profesional. Jadi, sebagai seorang penyuluh pertanian yang profesional, di mana penyuluh yang tahu cara mendalami tentang apa itu substansi materi yang akan disuluhkan dan disampaikan nantinya. Lalu, kita juga sebagai penyuluh harus bisa cakap dalam cara menyuluhnya atau bisa disebut dengan metodologis. Sehingga cara yang kita lakukan itu bisa efektif, efisien, dan dapat berkepribadian yang baik. Lalu selanjutnya ada peran penyuluh dalam pertanian, yaitu yang pertama, agen perubahan dan pembaharuan sosial di lingkungan masyarakat, khususnya pada bidang pertanian atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, ada organisator, fasilitator, dan pembelajaran masyarakat tani. Lalu yang ketiga, dapat bertanggung jawab dan profesional secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kecakapannya dalam dunia pertanian. Baik, terima kasih Mbak Ondeng yang telah menjelaskan tentang pengertian dari profesionalitas dan peran dari seorang penyuluh. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh dan orang-orang yang bisa dikatakan sebagai seseorang yang profesionalitas. Baik, kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh? Yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi. Apa sih kemampuan komunikasi itu? Kemampuan komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seorang penyuluh kepada petani dalam segala situasi, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut. Lalu yang kedua ada kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual yaitu seorang penyuluh bisa mengkoordinasikan serta mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya ada kemampuan teknikal. Artinya seorang penyuluh harus memiliki kemampuan atau skill yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penyuluh. Yang keempat, yaitu kemampuan kontekstual. Artinya, seorang penyuluh harus memiliki hubungan atau kaitan yang erat dengan petani. Karena jika hubungan baik antara petani itu terjalin, maka kegiatan penyuluhan akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, penyuluh harus juga bisa memiliki kemampuan kerjasama. Artinya, kemampuan seorang penyuluh dalam bekerja sama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan kelompok tani, serta para anggotanya harus mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir dan paling utama yaitu ada kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif yaitu seorang penyuluh harus mampu menyesuaikan diri dengan norma atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan petani tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang bisa disebut profesional. Ciri-ciri orang yang bisa disebut profesional itu ada 3. Yang pertama, yaitu memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi pelakunya. Yang kedua, yaitu memiliki kecakapan atau keahlian yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau dibekukan oleh pihak yang berwenang.
Dan yang ketiga yaitu mendapat pengakuan dari masyarakat atau negara yang biasa disebut dengan civil effect. Faktor yang mempengaruhi kemampuan penyuluh. Terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal ini berkaitan dengan kemampuan sasaran dalam menerima informasi dari penyuluh. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan kemampuan penyuluh itu sendiri dalam menyampaikan informasi sebaik mungkin kepada petani atau pengguna lainnya. Lalu selanjutnya ada payung hukum penyuluh pertanian untuk bertindak secara profesional. Penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi dan jabatan karir jelas tergambar dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 02/Per/Menpan/2/2008 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Sebagai sebuah profesi, aktivitas penyuluh pertanian juga menuntut pelakunya untuk bersikap dan bertindak secara profesional. Terima kasih atas kesempatannya Mas Kresna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fitrah kerja. Kata fitrah secara etimologi berarti sifat asal, kesucian, pembawaan. Itu merupakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan menurut Syahmin Zain, fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Selanjutnya, jenis-jenis fitrah atau potensi. Yang pertama ada potensi fisik, yaitu potensi yang menyangkut kekuatan dan kebugaran otot, sekaligus kekuatan dan kebugaran otak serta mental. Yang kedua, potensi sosial emosional. Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama pada otak bagian kanan. Yang ketiga, potensi daya juang. Potensi kesadaran manusia yang bersumberkan pada bagian dalam diri manusia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi menurut Silsilahi, implikasi adalah konsekuensi dari penerapan suatu program atau kebijaksanaan yang bersifat tidak baik ataupun baik bagi mereka yang ditargetkan oleh program ataupun kebijaksanaan tertentu. Kita masukkan implikasi ke dalam perilaku pertanian. Bisa kita simulasikan seperti pekerjaan ataupun pekerja dari suatu di dalam lingkungan hidup, termasuk aspek pertanian, bergantung pada potensi atau fitrah yang ada dalam suatu wilayah. Potensi wilayah itu juga dibarengi dengan potensi kerja dari petani. Apabila petani mampu mengembangkan potensi atas dirinya dan wilayahnya, maka perilaku petani di daerah tersebut bisa lebih berkembang. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membawakan materi dengan penuh semangat. Kesimpulan pada materi kali ini adalah profesionalitas kerja, fitrah kerja, dan potensi kerja itu suatu hal yang berkesinambungan dalam penyuluhan pertanian. Terlebih lagi, kita sebagai mahasiswa program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan harus dapat mengaplikasikan, tidak hanya sekedar mengerti, tapi mengaplikasikan materi-materi tersebut dalam kinerja kita esok hari nanti. Menurut saya cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.